Hai, Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Elocer Channel. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kali ini Elocer akan merekomendasikan 6 objek wisata yang letaknya satu lokasi berdekatan, yaitu di area Kaliurang, Yogyakarta. Sahabat bisa mengunjunginya dalam satu hari saja. Oh ya, jika sahabat hobi traveling, channel ini cocok buat kamu. So, jangan lupa subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan info wisata terupdate di Yogyakarta. Yuk langsung aja kita mulai dari tempat wisata yang pertama, yaitu Stonehenge, Yogyakarta. Untuk memasuki objek wisata ini, sahabat harus membayar tiket masuk sebesar 15.000 per orang. Sedangkan untuk biaya parkirnya yaitu 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Objek wisata ini juga buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Sebelum memasuki wisata ini, sahabat akan melewati sebuah lorong yang dikelilingi dengan taman, yaitu berupa tanaman bunga bougainville yang indah. Destinasi wisata satu ini berlokasi di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak perjalanan dari pusat kota Jogja menuju ke Stonehenge Merapi sekitar 27 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 60 menit. Di objek wisata Stonehenge ini, sahabat bisa menikmati keindahan susunan batu seluas lebih dari 200 meter dan bisa berfoto dengan latar belakang bebatuan raksasa seperti ini. Buat teman-teman yang suka foto-foto, di sini tuh instagramable banget. Tuh, sahabat bisa lihat. Di sini tuh dikelilingi oleh batu-batu yang besar dan juga rumputnya yang hijau, terus dilengkapin dengan bunga-bunga bougainville kayak gini. Tuh, jadi makin tambah estetik gak sih kalau buat diupdate Instagram? Wisata ini cukup viral di media sosial karena selain instagramable, di sini juga mirip sekali dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Karena kemiripannya dengan wisata batu bersejarah di luar negeri membuat banyak wisatawan yang berdatangan ke sini. Objek wisata Stonehenge ini didirikan untuk memberdayakan desa yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi yang saat ini tidak ditinggali lagi oleh warga setempat karena berada di kawasan rawan bencana 3. Bebatuan besar ini sengaja dibuat dan ditata menyerupai dengan situs bersejarah yang ada di Inggris. Meskipun tiruan, namun banyak wisatawan yang datang dan mengabadikan foto loh. Selain itu, lokasi wisata ini udaranya masih sangat sejuk karena terletak di lereng Gunung Merapi. Nah, jika sahabat berkunjung ke sini, Elocer sarankan datangnya dari pagi hari ya, karena supaya bisa sekalian wisata di area sekitarnya. Karena di area sekitar sini banyak loh objek wisata yang baru-baru dan keren-keren. Oke, selanjutnya setelah kita puas foto-foto di Stonehenge, kita lanjutkan perjalanan ke objek wisata yang kedua, yaitu The Lost World Farm. Di sini sahabat akan menemukan bangunan megah ala Belanda dan dikelilingi dengan rumput hijau yang luas, termasuk ada hewan ternaknya juga loh, seperti domba, kuda, dan sapi. Untuk memasuki wisata ini, sahabat harus membayar tiket masuk sebesar 30.000 per orang. Wisata ini beralamatkan di Petung Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, atau sekitar 200 meteran lah dari Stonehenge. Cukup dekat kan sahabat? Oh ya, The Lost World Farm ini termasuk salah satu objek wisata yang baru loh. Nah, ayo kita lihat seperti apa dalamnya.
Sahabat juga bisa memberi makan hewan ternak loh. Nah, cocok sekali nih buat teman-teman yang membawa anak-anak, sekalian bisa edukasi. Objek wisata ini juga menyediakan banyak fasilitas, diantaranya ada swing giant, yaitu ayunan dengan ukuran raksasa yang dapat memacu adrenalin. Selain itu, sahabat bisa bermain kano di area danau dengan background kincir angin besar khas Belanda. Di sini, sahabat juga bisa menyewa pakaian Belanda untuk berfoto. Dan jika lelah mengelilingi objek wisata ini, sahabat bisa sewa skuter juga loh. Objek wisata ini memadukan konsep alam terbuka ala peternakan pedesaan di Amsterdam, Belanda. Untuk info harga wahana dan rute perjalanannya, sahabat bisa lihat di video kita sebelumnya ya, yang berjudul The Lost World Farm. Setelah selesai bermain wahana di The Lost World Farm, saatnya kita ke objek wisata yang ketiga, yaitu The Lost World Castle yang berjarak hanya 200 meteran saja dari The Lost World Farm. The Lost World Castle ini memiliki halaman parkir yang luas. Untuk biaya parkirnya 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Objek wisata ini buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk memasuki objek wisata ini, sahabat perlu membayar tiket seharga 30.000 per orang. Dengan tiket ini, kita dapat menikmati semua spot foto di dalam The Lost World Castle. Karena lokasinya yang cukup dekat dengan Gunung Merapi, biasanya apabila sahabat datang masih pagi hari, sahabat bisa melihat indahnya Gunung Merapi dari tempat ini. Objek wisata ini dibangun menyerupai benteng Takeshi dan tembok Cina, dan dikelilingi oleh taman yang indah, sehingga cocok sekali untuk berburu foto di area ini. Selain itu, di sini juga menyediakan banyak wahana, diantaranya ada wahana geledekan. Selain itu, di tengah wahana di sini juga ada danau buatan. Nah, di dalam danau buatan ini terdapat sebuah kapal bebek-bebekan. Nah, sahabat bisa mengayuh kapal bebek-bebekan ini dengan biaya tambahan 10.000 per orang. Sahabat bisa merasakan nuansa negeri dongeng di The Lost World Castle ini karena adanya replika kapal bajak laut berwarna hitam yang bernama kapal Black Bear. Di area ini juga terdapat hewan ternak loh, seperti adanya kambing, kelinci, dan terdapat banyak burung merpati. Sehingga cocok untuk liburan bersama keluarga, karena bisa sekalian edukasi anak. Setelah selesai mengelilingi The Lost World Castle, saatnya kita ke objek wisata yang keempat, yaitu Museum Mini Sisa Hartaku. Museum Mini Sisa Hartaku adalah sebuah museum yang menyimpan sisa-sisa letusan Gunung Merapi di tahun 2010. Museum ini terletak di Dusun Petung, Kapuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Museum ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Adanya museum ini adalah bukti nyata adanya bencana alam atas letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu yang membumi hanguskan rumah, harta benda, bahkan hewan ternak. Nah, pemilik rumah ini yaitu Bapak Srianto.
yaitu salah satu warga yang berada di lereng Gunung Merapi yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Mini Sisa Hartaku atau The House of Memories Museum yang kini sudah dikenal banyak orang. Bapak Srianto mengumpulkan sisa-sisa harta yang telah rusak yang sebagian telah diletakkan di dinding rumah. Harta benda seperti TV, radio, sendok, garpu, lalu juga ada berbagai macam jam dinding, ember, gamelan, dan masih banyak lagi. Nah, ini sahabat bisa lihat di museum ini. Di sini sahabat juga bisa lihat ada rangka hewan ternak yang telah kena dampak dari abu vulkano tersebut. Nah, ini adalah milik salah satu penduduk setempat. Di sini juga ada foto-foto saat kejadian erupsi ditempel di dinding-dinding. Dan selama melihat foto hingga barang-barang sisa hartaku ini, sahabat sepertinya juga bisa terbawa suasana mencekam dan mengerikannya erupsi Gunung Merapi pada waktu itu, yang menerjang dan menghabiskan banyak bangunan hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Oh iya, untuk memasuki Museum Mini Sisa Hartaku ini, sahabat harus membayar tiket masuk sebesar 5.000 per orang. Sebelum ke wisata yang kelima, bagi sahabat yang berencana untuk staycation di Jogja dengan pemandangan pantai yang indah, pantai dengan pasir putih dan ombak yang tenang, serta masih jernih airnya, Elocher juga merangkum 4 pantai indah di Jogja yang cocok buat camping bersama keluarga. Linknya sudah Elocher tulis di description ya. Pastikan sahabat tonton videonya dulu ya, supaya wisata sahabat semakin seru dan ciptakan kenangan terindah kamu. Yuk kita lanjutkan. Setelah melihat dan mengenang dahsyatnya peristiwa letusan Gunung Merapi, sahabat bisa melanjutkan perjalanan ke objek wisata yang kelima, yaitu The Lost World Park. Objek wisata ini terletak di kawasan lereng Gunung Merapi, tepatnya di Jalan Petung Merapi, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lokasinya mudah ditemukan dan tidak jauh dari Museum Mini Sisa Hartaku. The Lost World Park ini dibangun pada tahun 2018, namun sempat tidak beroperasi selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Kemudian resmi dibuka kembali untuk umum pada tahun 2022. Meskipun sempat vakum beberapa tahun, The Lost World Park masih menjadi objek wisata yang seru untuk dikunjungi. Sahabat juga bisa berfoto dengan pemandangan alam sekitar yang indah di spot foto tangan raksasa seperti ini. Wisata ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dan harga tiket masuknya hanya 10.000 per orang. The Lost World Park terdapat banyak wahana, diantaranya ada wahana Flying Fox. Sahabat dapat merasakan sensasi terbang melintasi lembah dengan menggunakan tali baja sepanjang 100 meter. Di sini juga terdapat jasa foto booth dengan pakaian adat berbahan lurik kain khas Jogja dengan biaya 25.000 untuk setiap sesinya. Spot foto lainnya di sini ada rumah Hobbit yang cukup instagramable dan untuk foto di sini tidak dikenakan biaya lagi loh.
Untuk mengunjungi The Lost World Park, sahabat bisa datang langsung atau bisa ambil paket wisata Lava Tour Merapi menggunakan Jeep Safari. Nah, nanti akan diajak mengunjungi menjelajahi keindahan alam sekitar Gunung Merapi seperti melintasi jalan-jalan berbatu, melewati lembah, dan melintasi sungai-sungai kecil. Selesai berfoto dan mencoba wahana seru di The Lost World Park, sahabat bisa mengunjungi objek wisata yang keenam, yaitu Bunker Kali Adem yang tidak jauh dari The Lost World Park. Bunker Kali Adem ini terletak di Kapuharjo, Kapanewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan menjadi salah satu spot destinasi wisata di kawasan lereng Gunung Merapi yang cukup viral. Di sini sahabat dapat melihat langsung bangunan bunker, bahkan nanti sahabat juga bisa memasuki area dalam bunkernya. Dan di area Bunker Kali Adem ini sahabat dapat menyaksikan panorama keindahan alam lereng Gunung Merapi. Dan kalau ketika cuaca cerah, sahabat dapat melihat indahnya visual Gunung Merapi dengan jelas. Untuk mengunjungi objek wisata ini, sahabat cukup membayar tiket masuk sebesar 10.000 per orang, dan objek wisata ini buka setiap hari 24 jam. Bunker Kali Adem ini menyimpan cerita pilu loh sahabat. Jadi awal mulanya Bunker Kali Adem ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sleman sekitar tahun 2000-an dan mulanya difungsikan sebagai tempat berlindung dari awan panas Gunung Merapi ketika erupsi. Namun pada tahun 2006 Gunung Merapi mengalami erupsi dan bunker yang dijadikan tempat berlindung ketika bencana alam itu datang ternyata tertimbun material vulkanik Gunung Merapi. Saat itu menutup seluruh bangunan Bunker Kali Adem. Tragisnya di dalam bunker tersebut terdapat 2 orang relawan yang bermaksud untuk menyelamatkan diri dari awan panas atau wedus gembel dengan berlindung di dalam bunker Kali Adem. Namun karena suhu panas dari material vulkanik Gunung Merapi yang sangat panas sehingga mencapai sekitar suhu 300 derajat Celcius yang mengakibatkan kedua relawan tersebut meninggal dunia. Dan saat ini Bunker Kali Adem ini dijadikan objek wisata. Di depan pintu masuk, sahabat akan disambut dengan sisa erupsi berupa material vulkanik setebal 15 cm yang sudah mengeras. Dan ketika masuk ke dalam ruangan bunker, sahabat akan melihat sisa-sisa material Gunung Merapi seperti adanya batu besar dan ada pasir. Di sini sahabat bisa melihat langsung kondisi ruangan bunker yang seluas 12 kali 8 meter. Selain melihat-lihat kondisi bunker, sahabat juga bisa mengabadikan momen dengan berfoto di depan bunker. So, demikian 6 wisata di lereng Gunung Merapi yang lokasinya berdekatan. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi semua sahabat Elocher. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.